Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi yang berbahagia dalam suasana niki mendung napa udan? Oh, gerimis nih. Alhamdulillah, dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir atau tetap hadir dalam majelis yang mubarak ini, majelis yang mulia yang kita berusaha untuk tafaqquh fiddin, faqih, faham, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kita mengkaji kitab Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah wa Kitabil Aziz sampai dalam pembahasan Kitabul Janaiz yang kita komparasikan dengan kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatu wa Tawdihu Madzahibil A'imah Al-Arba'ah milik Syekh Abu Malik Sayyid Kamal hafizahumallahu taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, kita ada dalam Kitabul Janaiz. Setelah kita bahas pertemuan lalu tentang yakni memandikan jenazah, ghuslul mayyit. Sekarang kita masuk dalam pembahasan takfinul mayyit, mengkafani mayit, tentang masalah kafan. Sebelum kita praktek, perlu untuk kita bahas tentang masalah mengkafani ini. Mengkafani jenazah itu hukumnya hukumnya iya, fardu kifayah. Mengkafaninya ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Jadi para ulama telah sepakat bahwasannya mengkafani jenazah dengan apa? Dengan apa yang bisa menutupi dirinya, itu hukumnya fardu kifayah. Di mana telah datang dalil-dalil nas-nas tentang yang demikian. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya, tentang kisah seorang laki-laki yang diinjak ya oleh ontanya dalam keadaan dia berihram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbaini. Ya, jadi mandikan dia dengan air dan sidr, lalu kafani dia dengan dua helai kainnya yang dia gunakan untuk berihram. Wala tumasuhu tiban, jangan kalian kasih dia wangian. Wala tukhammiru ra'sah, jangan kalian tutupi kepalanya. Fa innallaha yab'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena nanti Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Jadi di sini ada perintah Nabi, wa kafinuhu, kafani dia. Maka al-aslul wujub, hukum asal adalah untuk kewajiban, untuk sesuatu yang wajib. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Demikian juga berdasarkan hadis Khabbab bin Al-Ard ya, di mana disebutkan dia berkata, hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajh Allah. Kami berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mencari wajah Allah. Fawaqa ajruna 'ala Allah, lalu pahala kami ditanggung sama Allah. Famina man mat lam ya'kul min ujurihi syai'a, min ajri syai'a, maka ada di antara kami yang meninggal dan dia tidak dapatkan bagian dari pahala dia sesuatu pun di dunia, maksudnya nggak dapat imbalan di dunia dengan hijrahnya ya, karena apa, negara masih belum kuat, kaum muslimin belum kuat, sehingga tidak memperoleh buah daripada kemenangan kaum muslimin. Di antara mereka adalah minhum Mus'ab bin Umair ya, Mus'ab bin Umair. Dan di antara kami ada juga yang dia mendapatkan buahnya ya, dimana buahnya bisa dirasakan ya saat saat Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mus'ab bin Umair ini qutila yauma Uhudin.
Dia terbunuh pada perang Uhud, falam najid ma nukaffinuhu, kami tidak menemukan apa yang bisa kami kafani dia ila burdatan, kecuali satu burdah saja, satu selendang panjang, kain yang panjang. Idza ghataina bi ra'sah, jika kami tutupkan kepalanya, kharajat rijlah, kakinya yang nongol. Wa idza ghataina rijlaihi kharaja ra'suh, kalau kami tutupi kedua kakinya maka kepalanya yang kelihatan, kepalanya yang nongol. Maka fa'amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu an naj'ala la rijlaihi minal idkhir. Lalu Nabi perintahkan kepada kami untuk menutupi kepalanya, lalu kakinya ditutupi dengan dedaunan, ya, dengan daun idkhir. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka dari dua hadis tadi itu ditambah hadis yang ketiga, yakni hadis Jabir bin Abdillah, bahwa Nabi SAW pernah berkhutbah suatu hari, lalu beliau menjemput seorang lelaki dari sahabat beliau yang dia telah wafat, lalu dikafani dengan kafan yang tidak panjang, dan dia dikubur di malam hari. Lalu Nabi SAW memberikan peringatan gitu ya, dari seseorang dikubur di malam hari, hatta yusalla alaihi, hingga dia disolati, ila an yator insan ila dzalik, kecuali kalau manusia terpaksa melakukannya, menguburkannya di malam hari gitu ya, tidak disukai, kecuali kalau memang mereka terpaksa, ya. Dan kecuali kalau masyarakat tidak merasa berat begitu ya, atau menjadi sebuah kebiasaan, ya, kebiasaan sudah nggak merasa berat. Apalagi misalnya meni repot kabar misalkan saiki ae misalkan gitu ya, karena mengurusi jenazah, satu memang li maslahatil mayit, untuk kemaslahatan mayit, dan itu kewajiban yang hidup, tapi juga diperhatikan maslahatnya yang hidup juga. Lek nunggu meni podo nyambut gawe kabeh misalkan begitu ya. Nah, sekarang saja misalkan semacam itu ya. Jadi itu keterpaksaan, maka tidak ada masalah. Waqala Nabi, dan Nabi bersabda, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu, jika salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaknya dia memperbagusi kafannya. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka yang wajib dari kafan itu adalah kain yang menutupi seluruh badan, ya. Kalau kemudian tidak ditemukan kain yang bisa menutupi seluruh badan, maka sing dibelani sirai, kepalanya yang tertutup. Adapun kakinya maka pakai yang lain begitu ya. Seperti hadis Khobab bin Al-Artadi itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Lalu pembahasan berikutnya, menjadi tanggungan siapa pembebanan biaya kafan itu? Ditanggung sama siapa? Ya, tanggungannya, biayanya, misalkan untuk beli kain itu siapa yang nanggung, siapa yang membelikan? Maka mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya harga kafan, ya, dan juga biaya pemandian, pengkuburan itu adalah dari hartanya mayit, dari hartanya mayit, diambil dari hartanya mayit, itu hukum asal. Kalau kemudian ditanggung sama anak cucunya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi hukum asal diambil dari hartanya si mayit, itu hukum asal. Sementara sebagian mereka berdalil dengan hadis Abdurrahman bin Auf, annahu utiya yauman bi ta'ami, dia pernah didatangkan dengan makanannya. Faqala, lalu dia berkata, qutila Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umar terbunuh, wa kana khairan minni, dan Mus'ab bin Umar dia itu lebih baik daripada aku. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah, tidak ditemukan untuknya apa yang bisa mengkafani dirinya kecuali sehelai kain. Siapa yang menanggung? Mus'ab atau sahabatnya? Sahabat-sahabatnya gitu ya. Maknanya hukum asal pengkafanannya, kain kafan itu ditanggung sama, diambil dari harta si mayit. Tapi kalau ditanggung sama yang hidup maka ya nggak masalah. Tapi hukum asalnya diambil dari hartanya si mayit. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, wa qala aktsaruhum, dan berkata mayoritas di antara mereka para ulama, kalau misalkan si mayit ini
ada beban kewajiban untuk bayar hutang, gitu ya, kewajiban bayar hutang, mana yang harus dilakukan? Uangnya, warisannya dibuat beli kafan atau dibuat bayar hutang? Ya, kafan dulu atau hutang dulu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Hutang dulu atau kafan dulu? Yakin? Taib pola. Saya Abu Malik rahimahullah, yubda'u bil kafan summa bidain. Didahulukan kafan baru hutang. Didahulukan kafannya dulu baru hutangnya, ya. Summa bil wasiyah, kemudian baru dengan wasiat, ya. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fir rajul alladhi qassahu ba'iruh. Nabi bersabda kepada tentang seorang laki-laki yang diinjak, ya, dipatahkan lehernya oleh untanya, wa kafinuhu fi thawbain, kafani dia dalam 2 baju, walam yustafsal hal alaihi dainun amla. Nabi tidak memberikan minta rincian apakah orang ini punya hutang ataukah tidak. Maka fadalla ala taqdimil kafan ala dain, maka itu menunjukkan didahulukannya pembebanan biaya kafan daripada hutang. Kafan dulu baru hutangnya, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, falaisa li ghuramai wala li warasati man udzalik, maka tidak boleh bagi orang yang piutang dengannya menolaknya, tidak boleh. Saiki kafane dhisik, enggak oleh utangnya dhisik, ngene nglamak iki jenenge, ya. Ya, tidak oleh. Sama sekali rahimahullah. Jadi tidak oleh menghalangi. Pun demikian ahli warisnya tidak boleh menghalangi harta itu diambil dari warisannya untuk membayar untuk kafannya atau membayar hutangnya si mayit, ya. Taib. Fa illam yakun lahu mal, kalau dia ternyata tidak punya harta, maka alaman tulzim nafaqatuhu, maka ditanggung sama orang yang wajib untuk menafkahinya. Fa illam yakun, kalau tidak ada, maka fi baitil mal, maka itu ada pada baitul mal. Fa illam yakun, kalau kemudian tidak ada, wajib alal muslimin, wajib bagi kaum muslimin, ya. Yuwazi'u al-imam ala ahlil yasar wa ala man yarah, dibagi oleh pemimpinnya, ditanggung oleh orang-orang yang berkemudahan. Kalau di masyarakat kita wis ono iuran kematian, gak usah mikir kapan, ya. Pokoknya mati sampean dikafani beres. Lihat di negeri kita loh, ya. Sono iuran kematian, ya. Kayak tuku kafan, kayak tuku macam-macam, ya. Sak nguburi barang wis jangkep, paket lengkap pokoknya, ya. Kalau negeri kita paketnya paket lengkap, sak ngeduk ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Pinten iuran kematian saulan? 5.000, 10.000, 15.000. Sakarepe bebas sesuai kesepakatan wong kampung, ya. Karena ada iuran kematian biasa dibuat untuk beli itu atau juga untuk perawatan kuburan, ya, bayar orang yang bersih-bersih di kuburan, ya. Kuburan perlu dibersihkan enggak? Enggak perlu. Lah ono ulone, no. Lah iya, kita diperintah untuk ziarah kubur enggak? Ketorok atau ziarah kubur. Ya, diperintah ziarah kubur enggak? Diperintah, kuntu nahaitu kuman ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku dilarang dari berziarah kubur, maka sekarang berziarah kuburlah. Kan diperintah untuk ziarah kubur, kan gitu, ya. Berarti kuburan yang kita diperintahkan untuk berziarah kepadanya, ayo harus dibersihkan. Maksud dibersihkan itu jangan sampai mendatangkan mantoro atau ono kuburan dadi sarange ulo kobra nih ngono, ya. Lagi ndodok dipatuk. Ya Allah, ya. Misalkan semacam itu, yaitu lil maslahah, ya, bukan karena menghormati penghuni kuburan, enggak, tapi li maslahatil hayy, untuk kemaslahatan yang hidup yang mau berziarah kubur, ya, biar enggak rungsep misalkan, ini kan masalah, bukan dalam rangka mau mengagungkan kuburan, tapi untuk maslahatnya yang hidup,
yang mereka diperintahkan untuk ziarah kubur, untuk mengingat kematian, untuk mendoakan orang tuanya, seperti itu. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Ziarah kubur kapan saja boleh. Ya, pagi boleh, siang boleh, sore boleh, tengah malam boleh, nggak apa-apa. Nabi ziarah kuburnya kapan riwayat-riwayatnya? Tengah malam. Ibunda Aisyah kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata keluar, dikira katanya marani bojo liyane, tiba nang kuburan. Ternyata ke kuburan. Sama sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Taib. Nah, itu semua kan ada biayanya. Nah, di masyarakat kita diambilkan dari iuran kematian untuk yang ngurus-ngurusi itu. Karena emang tidak setiap orang mau kan itu ya. Tidak setiap orang mau ya. Ya maka kita yang hidup saling bantu, itu namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa, ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Tapi jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Namun juga memang ada yang berpendapat ya, bahkan didahulukan hutangnya, memang ada berpendapat demikian. Ya, li'anna Allah ta'ala yaj'al miratan wala wasiyatan illa fima yukhlifuhul mar'u ba'da dainihi. Dikarenakan Allah tidak menjadikan harta waris, tidak juga wasiat kecuali apa yang ditinggalkan oleh seseorang setelah hutangnya ya. Maka sahih bahwasanya hutang didahulukan. Kalau kemudian dia tidak punya harta, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengkafaninya. Ya, wajib bagi kaum muslimin untuk mengkafaninya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian ya, adapun ini kan pendapat yang kedua ya, yang mendahulukan apa hutang daripada kafan ya, dia berdalil atau beliau berdalil, adapun berdalil dengan hadis orang yang dipatahkan lehernya oleh ontanya ya, maka membantahnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana takaffala biduyuni man mata minal muslimin. Nabi telah menanggung hutangnya orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin ya. Jadi memang awalnya terhadap hutang itu Nabi tidak mau mensolati orang yang punya hutang, tapi itu dinasah ya. Nabi yang menanggung hutangnya. Nabi bersabda, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Aku lebih berhak terhadap orang-orang mukmin terhadap diri-diri mereka sendiri. Faman mata alaihi dainun falam yatruk wafa'an fa alaina qada'u. Siapa yang mati sementara dia punya hutang ya, dan tidak meninggalkan harta untuk melunasi hutang, maka kewajiban kami untuk melunasinya. Wa man taraka malan faliwarathati. Kalau dia tinggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Hazm Adz-Dzahiri ya. Sementara tadi itu mayoritasnya yang dikatakan jumhur ya, berarti mazhab 4 ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang berikutnya, adapun biaya wanita yang telah bersuami, biaya untuk wanita yang telah bersuami, maka berkata sebagian ahli ilmu ini mewajibkan istrinya, suaminya untuk membiayai kafannya dan seluruh biaya perawatan jenazahnya. Biaya perawatan jenazahnya. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Waqilah, dan dikatakan bal yukhsamu min ra'si mali, bahkan diambil dari hartanya sendiri kalau dia meninggalkan harta dan tidak mewajibkan suaminya. Tidak mewajibkan suaminya. Tapi kenyataan hal seperti ini gak dibahas dalam masyarakat kita. Terus pokoknya mati di kafani. Ini bojone ndi bojone. Ngono. Mosok leren tukaran gak bojone gak wajib. Di dunyane kan gak ngono toh. Kenyataannya ono sing ngono. Pernah ada ceritanya? Nah ono, katanya langsung diurusi kaum muslimin semuanya ya, dari pihak kematian di kampung-kampung langsung datang ke tempat yang wafat sambil bawa seperangkat alat ya. Iya toh? Seperangkat alat ditenteng begini, isine kafan, isine apa, kapas, isine minyak wangi macam-macam yang buka ya. Pak Mudin atau Bu Mudinnya langsung motong apa? Motong kain, sudah diukur selesai, begitu ya.
Karena sudah ada yang mengurusi dan ada tanggung jawabnya di masyarakat. Hal itu sangat dipentingkan. Mangkono ana Pak Mudin, ana Bu Mudin. Pak Mudin itu artinya apa sih? Imamuddin, imami agama aja. Jadi Mudin ngono ae ya. Ya, dadi Mudin ngono ae wis suwen wong Jawa ya. Imamuddin, Mudin. Tapi yang ngurus-ngurusi acara-acara seperti itu ya. Ya, dan memang ada pelatihan-pelatihannya untuk mereka, ada pelatihan apa ngurusi jenazah dan seterusnya ya ada. Tapi kalau di kampung saya beberapa kali ya itu diadakan ya di masjid. Ya tidak masalah. Perkara-perkara seperti itu sedikit sekali khilaf dalam masalah seperti ini ya. Masalah pengurusan jenazah, mengkafaninya, memandikannya gitu ya. Atau dalam kita bahas sekarang mengkafaninya ada sedikit sekali. Enggak usah napa jenenge? Napa? Memperbesar napa jenenge? Perbedaan ya. Kalau sudah ditangani oleh Pak Mudin, Bu Mudin, ya mau dipersilakan ya. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, kita lanjutkan. Yang berikutnya, dikarenakan harta manusia maghzuratun ila binassin Qur'anin aw sunnah, karena harta kaum muslimin ya itu terjaga ya kecuali dengan nas Quran dan sunnah. Dan Rasulullah SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Harta kalian, darah kalian, harta kalian itu haram atas kalian ya. Kemudian mu'alif disini mengatakan wa inna ma aujaba ta'ala ala zauji an-nafaqata wal kiswata wal iskan. Allah itu wajibkan kepada suami nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Wala yusamma fil lughati allati khatabana Allah taala bihal kafan kiswa, dan tidak secara bahasa napa kafan itu pakaian. Kafan itu pakaian enggak? Bukan, kafan ya kafan kan ya. Pakaian ya pakaian. Walal qabru iskanan. Bukan juga kuburan tempat tinggal. Berarti suami tidak wajib mengkafani istri dan ngubur istri, ngono maksudnya, bukan begitu ya. Tapi hal seperti ini nggak dibahas secara kenyataan fiil perbuatan seluruh kaum muslimin ya. Hukum fikihnya ini yang berlaku kemudian adalah amaliyahnya seluruh kaum muslimin. Amaliyahnya seluruh kaum muslimin gak ono ceritane benteng cewek ngurusi sopo sing biayai, gak ono. Pernah ada? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Tidak pernah kita mendengar ya, mulai dari wis ngenal menungso sampai hari ini ndak pernah ono ceritane tukaran sapa sing ngurusi bayari biayai napa biaya pemakaman, ndak ada ceritanya sama sekalian, atau nggak pernah mendengar gitu ya. Kalau di masyarakat kita ya, sekitar kita semuanya wis gampang kabeh wis ndak ono sing ya, karena sing susah. Bahkan tonggo lho gak melo-melo moro-moro teko nggawa macam-macam kan begitu ya, sudah itu bukan menjadi sesuatu yang diperhitungkan ya. Dan amalinya kaum muslimin adalah tidak menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang diperhitungkan, karena ini adalah amal sosial yang sudah menjadi kebiasaan kita secara turun temurun ya, menjadi kebiasaan kita dan menjadi budaya kita. Hal itu tidak pernah dipermasalahkan ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Bahkan kadang-kadang apa jenenge sinten niku sing kena musibah gak ngetokno apa belas wis gitu ya. Karena seperti itu, kafan cepak, papan cepak ya. Papan digawe kalau kan pakai itu semua sudah cepak ya. Kaum muslimin wis moro padha ana sing tuku, wis aku sing tukokno ngene wis beres wis. Sama sekali rahmani rahmakumullah. Nah, itu amaliyah kita. Makanya hukum tadi itu secara pengamalan di masyarakat kita itu tidak tidak diperhatikan ya. Masalah perhitungan siapa yang berkewajiban, siapa yang berkewajiban. Bahkan yang banyak adalah
anak-anak itu ya pemenele wis mati, ngene iki wis padha rebutan apa? Si uripe padha rebutan ngalah, saiki sing wis mati padha rebutan padha rebutan apa? Berkorban ya. Taib jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Pertanyaan berikutnya, apa boleh seseorang menyiapkan kain kafannya sendiri saat masih hidup? Wis tuku dilabeli kafan abi, kafane umi. Nah, itu ya, wis siap wasiate ditulis. Ya, di lemari ini wis siap. Ya. Seakan-akan itu adalah wasiat untuk anaknya, lek aku mati iki kain kafanku. Kan begitu ya. Maka jawabannya apa jawabannya? Boleh, ya juz, boleh. Ya juz li syakhsi tajhiza kafani qabla al-maut. Boleh seseorang menyiapkan kain kafannya sebelum mati. Dari Sahal bin Sa'ad, maksudnya ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan burdah mansujah. Ya, kemudian dia berkata, nasadtuha biyadi faji'tu liaqsukuha. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha fa kharaja ilaina wa inna izarahu fa hasanha fulan fa qala iksiniha ma asanaha fa qala al-qaum ma asanta labisa Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'alathu wa alimta annahu la yaruddu qala inni wallahi ma sa'altu li albasaha. Aku ndak tanya untuk memakainya, inna ma sa'altu litakunu kafani. Aku memintanya untuk menjadi kain kafan. Ini syahidnya ya. Jadi dia meminta kain kafan tadi itu yang awalnya adalah mau diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak berkenan dengan hadiah kain itu, lalu diminta sama sama sahabat yang lainnya. Ditanya, apa kamu mau makan? Enggak, aku mbak mau makan, tapi aku memintanya untuk menjadi kain kafanku. Maka Sahal berkata, fakanat kafanu, maka jadilah burdah tadi itu menjadi kain kafannya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh menyiapkan kain kafan saat masih hidup. Disiapkan kain kafannya saat masih hidup. Kemudian jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, sekarang berikutnya disunahkan bagi kain kafan itu beberapa perkara. Yang pertama, al-bayad, warnanya putih. Ya, ini sudah menjadi kebiasaan sudah, itu ya, disukai. Warna yang paling disukai adalah warna putih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayadha. Pakailah pakaian kalian yang warnanya putih. Fa inna khairu thiyabikum wa kaffinu fiha. Karena pakaian putih adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah kalian pada baju kain berwarna putih. Ya, kain berwarna putih. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala ya. Taib. Kemudian ini ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwab. Nabi dikafani dalam 3 helai kain. Yamaniyabid sahuliyah min kursuf laisa fihinna qamisun wala imamah. Tadi sifat baju kain tadi itu kain Yamani, warnanya putih ya, dari kursuf, dari katun ya. Tidak ada pada kafan Nabi itu gamis, tidak juga ada imamah. Tidak pakai gamis, juga tidak pakai imamah. Jadi murni kain kafan 3 lembar. Wa yukhadhu min hadzal hadis wa min ghairihi, maka diambil dari hadis ini dan hadis yang selainnya, yaitu bahwasanya disunahkan pada kafan itu berikut ini. 1, tadi sudah kita sebutkan, an yakuna abyad, warnanya putih, itu 1. Ya, yang kedua, laki-laki dikafani dengan 3 helai kain. Laki-laki dikafani dengan 3 helai kain. 3 helai kain yang masing-masing kain itu menutupi seluruh tubuhnya. Ya, kain pertama menutupi seluruh tubuh, kain kedua dan kain ketiga. Yang ketiga disunahkan terbuat dari katun.
Terbuat dari apa? Katun. Katun itu bahannya apa? Kapas. Ya, disunahkan apa? Terbuat dari katun, minal qutn, ya. Nah, ini katun kapas. Alla yakuna fi qamisun wala imamah, tidak dipakaikan gamis juga tidak dipakaikan imamah, tidak pakai serban. Tidak pakai serban, ya. Namun ada saja sebagian, saya pernah melihat ada seorang ya yang wafat, ya, orang kondang ini wafat dipakaikan serban. Nah, ini menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi seandainya misalkan dikafani pada gamis, maka tidak apa-apa, tetapi menyelisih yang lebih utama, meninggalkannya itu lebih utama. Ya, dari Ibnu Umar bahwasanya Abdullah bin Ubay lama tufiya, saat dia wafat, ja'i ibnuhu ilan Nabi, datang putra beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, a'tini qamisok, ya Rasulullah, berikan kepada saya gamis Anda, ukafinu fihi, saya akan kafani bapak saya padanya, wa sholli alaihi wastaghfirlahu, salatilah dia dan istighfarlah untuk dia. Fa'tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu, maka Nabi berikan kepada dia gamisnya. Jadi gamisnya Nabi diberikan kepada siapa tadi itu? Putranya siapa? Ibnu Umar, ya. Putranya siapa tadi? Anak Abdullah bin Ubay, ya. Jadi Abdullah bin Ubay tatkala dia wafat, putranya Abdullah bin Ubay, ya. Maka kala Syafi'i, berkata Syafi'i fil dalam al wa in kufina fi qamisin, maka ju'ilal qamisu duna thiyabi wa thiyabu fauqahu. Kalau dikafani dengan gamis, maka gamis itu ditaruh apa? Paling bawah. Artinya yang menyentuh dengan kulitnya. Baru kemudian 3 helai kain. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Namun meninggalkannya itu lebih utama, ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian yang kelima, disunahkan salah satu di antara kain tersebut, yaitu kain yang khubroh. Apa itu khubroh? Mukhattatan, bergaris, putih bergaris-garis. Putih napa bergaris? Garis-garis. Kaono di kita, ya. Ya, kain kafan wis kabeh putih. Ya, kalau ada ya mukhattatan au mulawwanan, putih yang bergaris-garis berwarna. Dari Jabir, dari Nabi qala, idza tufi ahadukum fawajada syai'an falyukafin fi thawbin habirah. Jika salah seorang di antara kalian meninggal, lalu dia menemukan sesuatu, punya harta, misalkan begitu, ya, maka hendaknya dia dikafani pada baju habirah, ya, yaitu putih yang bergaris, ya. Kemudian yang keenam, disunahkan agar kafan itu dikasih wewangian, wangi, ya. Wangi. Kalau Nabi bersabda, idza ajmartumul mayyit fa ajmiruhu thalathan, ya, dikasih apa? Wangian. Wangian diububi namanya, diububi. Nama bukhur, ya, dikasih bukhur, dibakarkan bukhur. Napa? Cendana di sini. Larangnya. Tapi wangi. Ya, waqad istahabba hadha ta'ifatun min ahli al-ilm qalu wa li anna hadha 'adatul hayy inda ghaslihi wa tajdidi thiyabi an yujammar bil tib wal 'ud fakadzalika al-mayyit. Nah, ini juga kebiasaan yang hidup. Kebiasaan yang hidup saat habis mencuci pakaiannya atau dia memperbarui pakaiannya, maka dibakar dengan ud tadi itu, ya, dengan wewangian yang dibakar. Pakai kemenyannya nama. Misalnya pakai kemenyan, diobongi kemenyan jak wangi. Ya napa kira-kira? Salah paham. Iya, isa salah paham. Maksudmu apa kira itu? Obongno kemenyan. Ya, baik. Kan kata kalau ilmu hitam tak ini lain lah ngono, ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Baik, kita lanjutkan.
Tadi sudah dibahas kalau ternyata kainnya itu tidak cukup untuk menutupi seluruh badan, maka apa yang dilakukan? Sing dibelani kepalanya, ya. Jadi kepalanya yang ditutupi, ya. Jadi kepalanya didahulukan ditutupi, yang lain ditutupi dengan yang lainnya yang ada. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, masih berkaitan dengan pengkafanan, yaitu orang yang berihram maka dikafani dengan baju ihramnya, tidak dengan yang lain. Maka baju ihramnya itu adalah apa? Kain kafannya, dan tidak boleh kepalanya ditutup. Kepalanya terbuka. Kenapa? Karena dia lagi ihram, di mana di antara larangan berihram adalah nutupi kepala. Tidak boleh kopiahan, tidak boleh tutup buka kabeh, ya. Tidak boleh menutupi kepalanya. Tadi ini sudah tentang kisah orang yang apa tadi, dipatahkan lehernya oleh ontanya. Maka Nabi merintah mandikan dia dengan air dan sidr, kafani dia dengan 2 helai kain. Ini baju ihramnya. Jangan kalian tutupi kepalanya. La tukhammiru ra'sahu. Kalian jangan tutupi kepalanya. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati yulabbi. Karena Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Nah, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Adapun tentang mengkafani orang yang mati syahid, ya, maka dia dikafani pada bajunya yang dia terbunuh dengannya, ya. Jadi enggak ditajrid, enggak dibuka bajunya, tapi dia dikafani dengan apa? Ya, bajunya tadi itu, baju yang berdarah-darah itu enggak dibuang, ya, padanya. Dari Abdullah bin Sa'labah bin Sufair, Rasulullah SAW bersabda pada perang Uhud, zammiluhum fi thiyabihim, selimuti mereka pada baju-baju mereka. Ya, jadi baju mereka kemudian kain kafan, ya, dikafani di atas baju-baju mereka. Kemudian juga sepakat para ulama, ya, untuk kesunahan mengkafani orang yang mati syahid dengan baju mereka yang mereka terbunuh badannya. Dan berkata mayoritas mereka, gitu ya, yunza'u anhum min libasi ma lam yakun min adati libasin nas minal julud wal fira wal hadid, ya, kecuali kalau pakaian yang dipakai itu bukan kebiasaan pakaian manusia, maka dilepas. Contohnya apa? Baju besi. Pakai baju besi mau dikubur sak baju-baju besi nih, ya ndak, gitu ya. Baju besinya jadi warisan, gitu ya, diberikan kepada orang. Jadi yang tetap melekat pada dirinya, yang enggak dilepas saat dia mati syahid itu apa yang memang biasa dipakai oleh manusia, ya, pakaiannya. Tapi kalau itu berupa pakaian yang memang untuk mempertahankan diri dalam perang, maka itu dilepas, seperti baju besi, helm helm gitu ya. Ya, helmnya dilepas, gitu ya, rompi anti peluru misalkan begitu, ya, ya, dilepas. Sama sekalian rahimani rahmakumullah ta'ala. Kenapa? Itu bukan pakaian biasa. Manusia lek urip pun gak ngarah pakai baju itu. Kemana-mana helman, ya, helm perang, baju besi nanti, ya. Enggak, sama sekalian rahimani rahmakumullah ta'ala. Jelas nggih insyaallah? Jadi kalau kafan laki-laki 3 helai, 3 lembar kain. Bagaimana kafan perempuan? Ini kemarin sudah dibahas. Kalau kafan penyelenggaraan jenazah untuk ibu-ibu sama Bu Nyai Sumaiyah, ya. Kalau kafan wanita, maka jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, kafan wanita kakafnir rajul, itu seperti kafan lelaki, dalam arti yang bagian luar sama nanti hukumnya, nanti bagian luarnya sama 2 helai kain yang luar sama. Hanya saja memang ada yang mengatakan pada nawis
bulanang mbok wedok pokoknya telu gitu loh ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Pokoknya telu bulanang mbok wedok dibadakno. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Laki perempuan mengkafaninya disamakan saja ya enggak apa-apa. Ya menurut sebagian para ulama enggak apa-apa ya. Jadi kafnir rajul seperti kafannya laki-laki. Ya. Namun hanya saja disunnahkan menurut mayoritas para ulama kalau kafannya wanita itu ada 5 lembar. Ya, 5 lembar sekalipun sanadnya dhaif. Tetapi itulah amaliyah kaum muslimin. Sekalipun sanadnya dhaif, tapi itu amaliyahnya kaum muslimin. Ya. Yaitu hadis Laila binti Qaif Ats-Tsaqafiyah, dia berkata, dulu aku fiman ghassala Umma Kulsum. Aku dulu termasuk golongan orang yang ikut memandikan Ummu Kulsum binta Rasulillah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda wafatnya, saat kematiannya. Fakana awwalu ma a'tana Rasulullah al-hiqwa, thumma ad-dira, thumma al-khimar, thumma al-milhafah. Yang pertama kali diberikan kepada aku, jadi Nabi berurutan diberikan gitu ya, yang apa namanya, pertama adalah bawahan, kemudian atasan, kemudian kerudung. Atasan maksudnya baju ya, kemudian kerudung, kemudian pakaian, 2 helai pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Yani tsummal milhafah, yani selimut. Ya, tsumma adratu ba'du fi thawb al-akhar. Ya, kemudian setelah itu kain yang lainnya. Lalu dia berkata, wa Rasulullah SAW jalasa indal bab, jalisun indal bab, Nabi duduk di sisi pintu. Ma'ahu kafnuha, bersama beliau kafannya, yunawiluna sauban, beliau memberikan kepada kami sebaju, satu, diberikan kepada kami satu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nah, berkata Ibnul Mundzir, mayoritas orang yang kami hafal darinya dari kalangan para ulama berpendapat ya, antukafanal mar'atu fi khamsati athwab. Wanita itu dikafani dalam 5 lembar. Ya, dalam 5 lembar. Wa inna ma ustuhibba dzalik, yang demikian itu disunnahkan li'annal mar'ah, dikarenakan wanita itu tazidu fi hali hayatiha ala rajul. Ya, pakaiannya wanita itu lebih daripada pakaian laki-laki, lebih ya, lebih napa, lebih ombong, lebih panjang, lebih kandel, lebih berukut, lebih larang ya, mesti ae ya, sak pengadeg larangan gitu nggih ya, beda mek lanang dukur nisor mari wis kan begitu. Perempuan ndak gitu ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Jadi lebih fisatri, dalam menutupi diri, li zati aurati ala aurati, karena tambahan daripada auratnya wanita atas auratnya laki-laki. Kalau aurat wanita, bahkan Nabi mengatakan al mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat ya, wanita itu adalah aurat. Fakadzalika ba'dal maut, maka demikian juga setelah kematian. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Jadi kalau posisi kafan laki-laki, kain 3 lembar kain, tumpuk wis mari kan gitu ya. Ya, kalau posisi kain kafannya perempuan, maka 2 lembar kain lebar yang bisa menutupi seluruh tubuhnya ditumpuk. Kemudian di atasnya apa? Jilbabnya. Kemudian di atasnya lagi adalah gamisnya. Lalu di atasnya lagi adalah sarungnya, kan begitu nggih, ditumpuk, yang dilakukan sarungnya, kemudian gamisnya, kemudian jilbabnya, lalu dibungkus dengan 2 helai kain. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Ya. Pertanyaan sekarang, apa boleh wanita dikafani dengan sutra? Boleh enggak dikafani dengan sutra, kain sutra ya, pembalut luka. Ono lagune ngono biyen ya. Kayak gitu pembalut luka saiki napa?
Kapan saya kan gitu ya bagi kaum wanita. Maka jawabannya jaiz boleh. Li'annahu yajuzu lubsu fil haya. Karena boleh memakainya pada waktu hidup. Lakin yukroh, akan tapi nggak disukai takfin fihi, mengkafaninya padanya. Kenapa? Itu termasuk berlebihan. Israf li'anna fi sarafan wa yushbihu idha'atal mal, menyerupai penyanyian harta. Bikhilafi al-lubsi fil haya fa innahu tajammul lizaud. Berbeda dengan saat hidup. Kalau wanita pakai sutra itu berhias untuk suami. Nah, oleh pakai sutra keluar rumah. Karena sutra itu tipis, nempel ke kulit, nempel gitu ya. Kayak ono napa jenenge listrik. Ya, karena sesuatu yang tipis dan sangat halus, nempel, melekat gitu ya. Jadi kalau dipakai perempuan maka menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, ceket kain itu ya. Maka itu hanya untuk berhias di hadapan suami. Tidak boleh keluar pakai sutra di hadapan orang lain ya. Jadi tabarruj namanya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, itu secara teori tentang mengkafani jenazah. Saat ini praktek sapa sing tak kafani? Enggak, disesuaikan ukuran kain kafannya. Apa ukurannya? Iki ukurannya all size apa? Hah? Oh iya, sak paket. Tapi jamaah sekalian rahmani, sudah dipotong toh? Sudah dipotong. Tapi yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, bagian paling bawah yang harus kita siapkan talinya dulu. Tali, mana talinya? Talinya ditata. Pakai tali yang 7, 5 atau 3 biasanya. Hah? 5. Ya nggak apa-apa. Ya artinya kalau masyarakat kita kebanyakan 3. Nah, masyarakat kita kebanyakan 3. Ditatanya rata saja, rata. 5 atau 3? 5 atau 3? Sorry, memang 5. Ini yang jahitan atau enggak jahitan? Ini yang jahitan atau enggak jahitan? Oke. Ini yang jahitan atau enggak jahitan ini? Tapi yang perlu kita perhatikan ukuran lebar kain kafan itu 3 kali lebar badan. Kalau badannya 60 berarti lebarnya 180. Ya, 180. Saya sapa sing ngeri kena ditutup kena enggak ya? Ayo. Mayite pinter iso munggah dhewe kok. Tidak khawatir. Nah, nggih sampun monggo. Piye? Enggak nyoba tok. Nggih. Nyoba ukuran. Oh, saya niku. Oh, kurang toh. Ya, tape. Kalau kurang begini caranya, turun, silakan. Nah, gitu. Mayiti pinter kan enak nih. Kongkonane gampang. Ya. Jadi kalau kurang jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, kurang. Ini berapa lembar? Maka ini begini caranya, sini. Nah, begini. 1. Terus agak ke sana. Ini. Nah, terus satunya. Kalau enggak pakai jahitan ya. Ada tak? Ada ya kamu, boleh ada. Kalau enggak pakai jahitan tinggal ditumpuk begini. Paham insyaallah? Nah, kenapa ditumpuk begini? Ini akan saling bukan saling menutupi, saling mengikat, saling menahan ya, sehingga ono brodol gini
ketok apa ndak kelihatan auratnya. Jadi kalau misalkan bukan dijahit, ya, ndak jahitan, maka cara naruhnya seperti ini. Satu, kemudian agak ke sana, kemudian agak ke sini. Ya, ini ndak anu ya, ndak ideal sama sekali ya, kurang. No, boleh dijahit. Makanya tadi kalau dijahit ya enak. Kalau nggak dijahit begini caranya. Nah, 3 atau 1? Hah? Ya, lihat aja, lihat apa namanya lebar kainnya seperti apa. Iya, berarti yo ini 2 ini hitungannya 1 jadinya. Itu yang lebar. Belum dipotong. Iya, jadi tingginya itu sesuai dengan tinggi mayat ditambah berapa? 30 cm. Ditambah 30 cm. Ya, untuk pocong. Kemarin ada pertanyaan, "Lapa sih kok dipocong barang?" Ya ngono iku. Hah? Orangnya takut. Ya, wes, ini tinggal 1 berarti ini. Nah, kalau posisi seperti ini, jamaah sekalian rahimani, yang paling lebar nanti ditaruh di paling bawah. Yang ini ditaruh di atasnya, sudah cukup. Paham ya? Potong 1. Sing iku tapi kurang. Nggih. Iki digunting wis. Oh, set ngene kan bisa. Nah gitu dong. Kain uratnya sama. Oh iya, kurang tenaga ya. Kurang sarapan. Tip, ini yang lebar ditaruh di paling bawah. Ini caranya ya. Jadi kalau posisinya tidak dijahit semua, ambil ya. Yang paling lebar ditaruh di bawah. Kita anggap begitu, nggih. Ayo. Ayo. Wis. Ayo mana? Ayo, orang tidur. Ya. Iya, tengah. Iya, enggak apa-apa. Kayak tadi. Begini. Ya, sip. Samakan sama sana. Ya? Ya. Samakan sana. Kalau misalkan ini terlalu pendek, ya maka dihukumi cuma 2 lembar, dihukumi 1 kalau terlalu pendek. Tapi kalau sudah lebar seperti ini ya sudah cukup sebenarnya. Ini sudah 3 ya. Sudah 3, enggak apa-apa. Jadi ada 2 cara ya. Cara tadi itu apa? Dijahit atau memang lebar, atau kalau enggak jahit maka dibuat silang. Ya, dibuat silang. Itu juga boleh. Tip, ayo monggo. Oh iya wes, pintar. Taib. Yang perlu kita perhatikan sebelum ini naik, apa namanya, penutup aurat, kain, bukan, cawat, dibuatkan dari ini. Cara membuatnya, buatkan
lebarnya tiga kali lebar ini, ya 3 kali lebar ini, iso enggak? Hah? Iya, pakai cawat. Apa? Nah, lebarnya misal lebar badannya 60, berarti 3 kali 3 kali lebar, atau secukupnya enggak apa-apa, secukupnya. Tak ajari cara motong. Segini. Segini. Nama? Gini. Cukup nggak ya? No, ada lagi yang lain nggak? Yang kecil? Ya Eman kan motong ya. Atau begini saja, apa namanya, kertas HVS. Gak perlu dipraktekkan Eman. Kertas HVS. Nanti saya tunjukkan caranya. Eman. Enggak sih, Eman. Cik. Kertas HVS. Oh, jangan. Pakai kain. Nah. Kan udah ini kata pengantar. Ono Arab, ada yang anu dah itu, saya nggak kanggu. Apa? Ah? Cok loh. Sing polos gitu, kosong. Nggak ada tulisannya blas. Enggak, saya tunjukkan aja. Eman. Oh, enggak digaya itu. Perhatikan begini. Ya apa sih caranya? Jadi kalau itu kain tadi kemudian kita lipat seperti ini. Paham ya? Kalau seperti ini. Kemudian kita gunting begini. Ini kain sudah dilipat. Ya, misalkan sudah kita paskan begini auratnya, lalu kita lipat begini, lalu ini kita gunting. Karena guntingnya atau keliru, dilipat begini aja, langsung. Nah, langsung dilipat ya tadi, biar sama. Dilipat begini, kemudian dilipat seperti ini. Ya, 2 kali dilipat, lalu kita potong. Nah, begini. Nah, ya. Tadi kira-kira ya. Bismillah. Nah, ya, begini. Ini dibuka begini. Ini sebagai talinya. Seret. Paham ya? Kadang motong kan Eman toh? Paham caranya ya? Jadi diukur begini, kemudian dilipat begini, lalu dilipat ke dalam, lalu dipotong bagian luar. Yang dipotong bagian luarnya. Begini nanti jadi cawat. Paham ya? Enggak, biar lebih sempurna menutupi auratnya untuk apa namanya? Melengkapinya. Pas mau ngompol lagi dah. Hah? Nggak tahu saya kalau pakai pempes. Kecuali bocor terus nggak mandek-mandek, nah baru itu pakai pempes. Kalau enggak kan fungsinya di sini adalah untuk menutupi aurat, menutupi auratnya, gitu ya, menutupi aurat. Jadi misalkan kadang-kadang diperlukan tatkala diambil dia sudah tertutup auratnya, tidak kelihatan. Ojo di jono ngablak ini daya-daya kan ya.
kelihatan auratnya. Tapi sama aja, sama aja. Ah, akhwat. Ya ini aja cukup. Sama untuk bikin cawatnya ya, sama seperti itu. Tapi mana apa namanya itu bukan apa jenenge sewek. Nah, jadi kalau misalkan tadi itu sudah pakai apa namanya cawat gitu ya, kan gampang sudah ya. Misalkan kita sekarang pakai begini. Tapi yang kita dahulukan apa sekarang? Bagian mana? Kanan dulu di lebat mana sing kanan ini? Oh ini ya. Maka bagian masyarakat kita ya sedekap nih ya. Ini masyarakat kita disedekapkan. Wis gak usah napa jenenge? Gak usah menentengan ya. Memang ada khilaf apakah diselenggarakan begini atau sedekap. Kalau masyarakat kita sedekap ya sedekapkan aja. Ojo golek napa? Masalah kan ngurus jenazah kate gulut nih. Ya. Jadi perhatikan ini ditutup begini. Satu. Nah, tatkala sudah ditutup maka penutup auratnya ditarik. Ya, ingat ya, jangan tatkala sebelum dikafani dibuka dhisik maro tutup. Nah, ketok malian. Ya. Jadi auratnya ditutup. Ya. Iya, tutupannya. Begini. Ya makanya dicawati tadi itu untuk lebih meminimalisir terlihatnya aurat ya, dijaga benar. Nah, tatkala sudah maka ini ditarik. Ayo ditarik. Baik, sudah ditarik, dirapikan yang rapat nih. Cek gak obang kok melayu iki kok. Ayo, ini rapatkan. Bapak kambean ya wis. Terus yang kiri. Ayo Pak, rapatkan Pak. Rapat. Ya, rapat. Sana juga rapatkan loh. Ini toh. Sak kepalanya ini dirapeti begini loh. Iya, ditarik, press. Gak iso mban ngomong Pak. Ya. Press. Yang rapikan. Nih, sing rapi. Harus belajar merapikan. Loh, ini kurang rapi. Diputer belum begini. Kemudian setelah itu yang bawahnya lagi, yang nomor ini sudah ya. Hah? Nggih. Kanan dulu. Wah, aman. Rapikan. Pokoknya si sambaan ya. Siap ngono loh. Sudah? Terus yang kiri. Ayo yang kiri. Sudah? Ojo rapat-rapat seakan disesure ya Allah. Kancane dibrek. Ini yang rapi, Mas Bro. Nah, rapikan begini. Yang rapi kok gak rapi ini sih. Ya. Terus yang ini diikatkan di sini. Ikatkan sini. Yang ini diikat nanti di simpulnya di sebelah mana kiri. Ya, simpulnya di sebelah kiri. Simpulnya di sebelah kiri karena nanti dia akan miring. Ya. Dia nanti miring kanan toh? Mujur ngalor miring kanan, maka simpulnya ada di sebelah kiri. Nanti karena di masyarakat kita dibuka di mana? Di kuburan ya. Nah, maka ini simpulnya di sebelah kiri begini. Iya. Oke. Ini pun demikian disimpul. Ini rapikan. Kali ini tangga. Ya wis ojo rapat sakit. Nah begini ya. Jadi kalau 5 maka ini lebih enak. Kalau ini kurang dawa ya. Bagian badan ini
Sama ini juga ditaruh di sini kalau 5. Rapat sudah. Tapi simpulnya di mana? Di kiri ya, karena nanti tatkala di kuburan dibuka. Aduh, rusakan deh. Ya Allah. Saya ketep, alhamdulillah. Ya wes. Paham insyaallah ya? Ada pertanyaan? Loh. Perbedaan apa? Yang kemarin gimana? Yo nunggu aja nanti, ojo sekarang. Ada lagi toh? Nggih. Iya, nggih. Tiba perempuan pakai serban. Enggak, tarku aula, meninggalkannya lebih utama. Tadi lebih itu nih apa namanya, imamatin tanpa imamah. Nggih. Boleh napa? Boleh. Di bagian dalam ya, luarnya pakai katun aja. Hah? Iya enggak, iya bisa dikasih kapas gitu ya. Iya, pernah kasih minyak wangi terus disumbelkan di hidungnya. Fungsinya biar enggak dimasuki apa? Serangga atau yang semacamnya. Enggak apa-apa. Silakan yang mau bertanya. Wes turun, monggo. Nggih. Nggih. Boleh, apa boleh. Terus nantinya. Nggih. Silakan. Kalau perempuan nanti ada cara pembuatan gamisnya dan ada cara pembuatan jilbabnya gampang ya, gamis. Pembuatan gamisnya seperti apa ada nanti ya. Nah. Jadi lebarnya 3 kali lebar badan. Enggak, maksudnya sekalipun simulasi sing pas gitu loh. Begini aja, belikan kain kafan, cocokkan dengan ukuran yang akan kita kafani, gitu aja. Ada. Enggak sekarang. Nanti potong sendiri. Tak kasih rumusnya aja. Ya. Kasih rumusnya, lebarnya 3 kali lebar badan yang mau kita kafani. 3 kali badan. Kenapa kok 3? Karena 1 atas, bawah 2, lalu samping. Gitu ya. Paham maksud saya? Ya, jadi 3 kali lebar badan. Jadi kalau lebar badan jenazah itu 60, berarti yang kita butuhkan 180 cm lebarnya. Itu sempurna apa? Menutup. Nanti ketika kita tutup itu sempurna. Gitu ya, enggak ngepres. Kadang menghitung keliru, begitu ditutup ngepres. Ngikatnya cuma dikit atau pas begini aja. Nah, ini enggak pas. Tapi ya sekalipun demikian ya ada aja akalnya, ada akarnya bisa ya dengan cara kain kafan 2 misalkan itu diselempangkan, tarik sebagian ke kiri sebagian ke kanan, bisa ditutup jadi itu ya bisa saja. Cuman kita pakainya yang standar begitu ya. Jadi lebarnya 3 kali apa lebar badan. Jadi kalau lebar badan 60, maka yang kita butuhkan lebarnya 180, lebar 180. Tingginya ya tinggi badan tinggal nambahin 60 cm.
ya, tinggi badan tambah 60 cm, agar kemudian 30 cm atas, 30 cm bawah. Kepanjangan ya, 30 cm kepanjangan enggak? Hah? Atas enggak ya? Tujuannya apa sih? Untuk megangnya nanti gampang. Jadi ojo sampai ngepres dure, kok ngepres nyekeli angel. Ya, kan fungsinya pocong itu kan untuk dipegang begini gitu ya. Onyak kemarin usul mbok kok gak usah pocong mbok gitu. Ya meteni ki kakek nonton film pocong gitu. Nah, begitu ya. Jadi tentang kafan itu, kalau untuk laki-laki 3 lembar, 3 lembar yang sama sudah cukup. Kalau untuk perempuan 5 lembar. 5 lembar terdiri dari apa-apa ya, 5 lembar itu terdiri dari sarung bawahan, baju atasan, kemudian kerudung, lalu 2 lembar kain lebar. Sarung bawahan, baju atasan, kemudian kerudung 3 ya, kemudian 2 lembar kain besar yang ukurannya sama dengan pria tadi itu, yaitu lebarnya selebar 3 kali lebar badan. 3 kali lebar badan. Ya didelok juga kadang-kadang bisa lebih, ditambahkan 3 kali lebar, ditambahkan rodok gendut. Nah berarti kan nambah ya, berarti nambah. Atau sebenarnya ya gampang ngukurin di arah perutnya. Nah begini ya, perutnya mundur begini, ini berapa, dikalikan 3, wis mesti bener ya wis ya. Kalau memang agak gemuk misalkan, maka menghitungnya adalah lingkar perutnya kemudian dikali 3, itu mesti ketemu, mesti cukup ya, mesti cukupnya kain kafannya itu. Tapi itu pembahasan mengkafani jenazah. Tapi gampang toh ya, gampang insyaallah, semua kita bisa gitu melakukannya, itu gampang ya, gampang. Tidak usah ndredeg. Nah, kalau ngerumat mengurusi orang wafat tidak usah ndredeg, biasa saja. Tapi memang kalau tidak pernah praktek yo, masih oro teori nih yo, kadang masih grogi gitu ya. Memang perlu banyak praktek nggih. Berarti kudu ngenteni wong akeh sing nggih, monggo barakallahu. Assalamualaikum. Salam. Bertanya, biasanya kalau di tempat kami itu ditata terus dikasih kapur barus sama apa itu ya Ustaz? Di kapur barus, di wangian, enggak apa-apa boleh. Fungsinya, tujuannya adalah membuat wangi gitu ya. Jadi kalau misalkan enggak ada kapur barusnya, enggak apa, tadi kemarin sudah kita bahas saat memandikan jenazah, diakhiri dengan apa kemarin? Kapur barus gitu ya, sudah diakhiri dengan kapur barus. Jadi kalau di masyarakat kita misalkan biasanya di atas ini dikasih bubuk wangi, bubuk apa itu? Ayo. Hah? Ayah kan wangi tadi ya. Nah itu dikasih itu ya, enggak apa-apa. Intinya adalah tadi itu membuat kain kafan wangi, itu intinya. Jadi seandainya misalkan kita pakai parfum semproti kabeh, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Itu hanya teknis saja. Ya, intinya adalah membuat wangi. Ya, intinya membuat wangi. Apakah pakai bubuk atau pakai kapur barus atau pakai apa, bebas, terserah. Ya. Minyak serimpi lah ini masyarakat ya. Ya, atau kita pakai minyak apa saja, minyak mesik sing wambune itu misalnya apa cos gitu, yang penting wangi, itu fungsinya di sana. Ini masalah itu hanya teknis. Jadi inti pokoknya disunahkan kain kafannya wangi, wis pakai apa terserah
pakai semprotan minyak wangi atau pakai bubuk wangi itu gitu ya, atau dibukuri di bawahnya, bebas. Paham ya, itu teknis. Intinya pokok wangi. Ya, ndak harus ndi kapur baru sih, kok nek kapur baru sih kasih to budal iki ora ngono ya. Ya. Kita lete-leti minyak wangi ya, sing macam-macam enggak apa-apa. Ya? Apa? Alkohol diminum tak disemprotno? Oh, semprotnya. Lek diminum enggak oleh, lek disemprotno oleh. Nih. Tali yang untuk ngikatnya itu apa, harus ganjil Ustaz, 3, 5? Iya, ganjil. Ya 3. Tadi di 3 itu lek awake gede sik napa? Bledeh ya. 5 itu sudah napa? Cukup sudah. 7 pambar wapat mana wis gak budi belas wis. No dilakban. Dilakban kan. Terus dipaket ngono ta. Iya, ya. Jadi kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih maka dipakai 7 kayak 7 tali. Ya, pakainya 7 tali. Atau yang maslahat gitu ya. Ojo 7, no bayi sing mati arek cilik 7 yo tali tok. Ya, itu sesuai dengan kebutuhan, ya. Namun kadang-kadang masyarakat kita masuk 5 gitu ya. Telu biasanya gitu ya. Ya, saya pernah mengkafani salah seorang itu, tak kafani minta lagi 2. Kok 5 sih Ustaz? Masih 7 gak apa-apa tak barang ngono manin. Ya, jadi sesuai dengan hajat, kebutuhan ya. Kadang jenazahnya besar gitu ya, sehingga talinya perlu banyak ya, jadi ganjil karena innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu ganjil menyukai yang ganjil. Jadi 3, 5 atau 7 itu wis maksimal di sini ya. Nah, jadi rapat, semakin rapat. Saya mau bertanya lagi. Ini Pak, iya monggo, silakan yang mau bertanya. Nih Ustadz, ketika jenazah sudah diurus gitu ya, kemudian ana melihat sendiri gimana ada konflik antara adik kakak gitu. Jenazah sudah diurus, adiknya pengen segera, tapi kakaknya bilang ibu saya nih tunggu saya dulu gitu. Nah kakaknya itu dalam perjalanan mungkin 2 jam lagi mau nyampe, tapi adiknya tetap kekeh mau langsung menguburkan orang tuanya gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya ditunggu kakaknya. Wong kurang orang jam ditunggu kakaknya. Wong ngene kate tukaran. Ditunggu kakaknya. Kecuali nunggunya kapan tekone, seminggu kas ngono kan ini. Atau besok pagi. Kalau besok pagi ditawarkan kepada siapa? Masyarakat. Haknya masyarakat. Kalau ngenteni sampai meneh. Terus pundi niki kan gitu ya. Niki caca dugi benjing ya napa sih kan gitu ya. Lek masyarakatnya budal ya budal kan begitu ya. Tapi kalau makul, masuk akal, 1 jam atau 2 jam lagi, maka insya Allah masyarakat juga memaklum, paham, jadi inteni ae begitu ya, begitu. Jadi ojo napa jenenge medenteng kekeh seperti itu ya. Baik. Oh ya Ustaz, jadi ingat ini kejadiannya waktu itu kan malam Ustaz, meninggalnya malam, kemudian subuhnya dimandikan, baru bisa dimandikan subuhnya karena tim janazah baru bisa setelah ba'da subuh gitu memandikannya. Nah, kemudian pihak kakaknya ini pengennya zuhur gitu loh, dimakamkannya ba'da zuhur, biar ibunya tuh pengen disolatkan banyak jamaah gitu maksudnya. Tapi adiknya kekeh harus segera dikuburkan jam 10 pagi itu. Akhirnya sampai sekarang mereka tuh konflik Ustaz. Nah itu. Iya.
Ya, gara-gara napa jenenge tidak membandingkan antara maslahat sama madharat. Seseorang itu harus melihat akhafud dararain. Dua madharat yang paling ringan, ya. Hal seperti itu seharusnya tidak diputuskan oleh keluarga, tapi diputuskan oleh masyarakat. Masyarakat gak gelem ngenteni ya apa maneh, Cak. Jangan begitu ya. Ngomong sing enak. Ojo saiki ae ngene wis gitu ya. Bahkan mungkin sunai dipercepat iki. Wah, gak usah ngono saat itu, ya. Bukan waktunya. Tapi kalau ya tergantung masyarakat. Masyarakat mau menunggu, maka alhamdulillah disolati, misalkan habis sholat duhur biar semakin banyak apanya yang mensolatinya, atau sekalian habis sholat Jumat kalau memang hatinya hari Jumat ya. Ojo mati ini dino Selasa. Ya, seperti itu. Ya, walhasil kembalinya kepada tadi itu, satu maslahat madharat, dua kepentingan masyarakat yang ngurus, yang mengantar. Jangan sampai misalkan ini Caca pingine mantun dur disolati, oh ya wis gak apa-apa, ndenono bubar, ya napa? Ya napa? Masyarakat gak gelem ngenteni soalnya urusannya dewe, ngene ya usung nyambut gawe ya wis ndenono buyar ngeluh sampean. Kan gitu ya. Jadi itu kembali, kalau masih makul, wajar, yang sekiranya masyarakat itu memaklumi, tidak masalah. Tapi kalau sudah apa jenenge nunggu mulai dari subuh sampai duhur, ini kira-kira gimana? Masyarakat bisa memaklumi? Enggak. Maka itu keputusan dikembalikan kepada masyarakat, gitu ya. Masyarakat mintanya sekarang dah, gitu ya. Duduk aku, gitu ya. Ini kepentingan masyarakat. Kalau sampean ngetek kayak mati dur, ditinggal buyar apa waduh katanya mekul bareng wong loro ngono nang kuburan, kan begitu. Jadi itu masalah apa, komunikasi saja sebenarnya ya. Masalah komunikasi saja. Nah. Yeah. Menyimpang sedikit Ustaz dari Pak Mukhtar. Ini kasusnya pada saat si calon jenazah ini mau meninggal, itu hanya bisa beliau itu hidup masih karena dibantu oleh alat-alat medis. Akhirnya keluarga bingung ini gimana, kita lepaskan alat-alat medis atau nunggu meninggal sendiri gitu. Itu Ustaz gimana baiknya itu? Kadang-kadang kita akhirnya waktu itu kita ambil kesimpulan dilepas saja, kasihan karena sudah sangat lama waktu itu. Dilepas langsung meninggal gitu. Ustaz itu mohon tunjuknya gimana? Enggak tahu saya. Enggak tahu saya. Iya, enggak tahu saya. Iya. Nggih, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana kalau sang mayit itu sudah dibungkus rapi dari rumah sakit? Apakah dari keluarga nanti wajib apa harus memandikan ulang, mengkafani ulang, atau sudah apa adanya dari rumah sakit itu? Ya, rumah sakitnya siapa? Rumah sakit yang si mayat tadi saya dirawat. Punya negara. Ya sudah, ada apa namanya SOP-nya sudah bener, enggak apa-apa. Barakallahu. Iya, karena mereka ada aturannya kan gitu ya, ada SOP-nya. Enggak asal mereka tatkala memandikan jenazah, enggak asal, ada ilmunya. Ya, ada SOP-nya. Ya kayak di celaka seperti ini. Memang ada petugas khusus gitu ya. Yang kita juga pernah mendatangkan di antara mereka untuk dulu ya, masih saya ngajar di kampus-kampus itu, datangkan dari rumah sakit ya untuk napa jenenge praktek memandikan dan mengkafani jenazah. Wis ahli ini wisan begitu. Ya. Jadi kalau dari rumah sakit negara misalkan apa ada SOP-nya. Apa meneh rumah sakit afiliasi ini
Islam, rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit NU misalkan wis tutup omah ya wis bener pisan. Aja wis gak percaya belas aku ngene. Lah ya apa arek gitu ya. Itu sudah bener sudah ya. Di kapan di rumah sakit Kristen wal iyadzubillah gitu ya. Nah, ini bongkaran mana? Ya, seperti itu. Oke. Nah, qadarullah pasien anak ini wafatnya jam 10 malam dan saat itu tim RSUD cuma ada yang memandikan jenazahnya laki-laki. Nah, pihak keluarga menahan jangan gitu kan. Nah, itu nggak masalah saat ditunda sampai pada subuh gitu loh. Apa? Kenapa nggak dimandikan sendiri? Pihak keluarganya takut Ustadz, karena gini, takutnya dalam arti gini, pasien yang anak urus itu punya penyakit tumor payudara ukuran 3 kilo. Jadi nggak berani mereka memandikan gitu, karena keluar nanah terus gitu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi nggak ngerti caranya mereka. Ya sudah, biar medis yang memandikan. Iya. Hah? Iya, enggak apa-apa, karena lil maslahah, untuk kemaslahatan. Ustaz, bolehkah seseorang itu mempersiapkan kuburannya sendiri sampai beli Ustaz, karena kepingin satu komplek gitu dengan keluarganya gitu, karena menganggap lebih utama seperti itu Ustaz? Makam keluarga. Nggih Ustaz, beli sampai tanah yang artinya dikhususkan nanti buat sekeluarga itu kan, sebaiknya kan berkumpul dengan kaum muslimin kan, umum kan seharusnya kan. Tapi kalau misalkan seperti itu beli supaya artinya bisa ngumpul gitu Ustaz, gimana? Terus reuni ngumpul. Gak ada masalah hati, apa kepentingannya? Mungkin ahli warisnya nanti kalau ziarah itu biar jadi satu Ustaz, di satu tempat itu sudah mbahnya, kakeknya, neneknya, ibunya, ayahnya di situ semua. Iya, hanya mereka sendiri. Nanti kaum muslimin ndak ziarah ke kubur dia, rugi besar kok. Maka kubur bersama kuburnya kaum muslimin. Setiap orang yang masuk kuburan mereka akan mengucapkan salam. Kalau di kuburan apa sih nih, keluarga pribadi, marono gano sing ziarah kubur belas prei wis. Gak oleh ucapane salam kaum muslimin. Jadi makanya kubur itu fi maqabiril muslimin, di kuburannya kaum muslimin. Ndak usah gaya pakai kuburan keluarga. Kecuali keluargane ewonan ngono ya. Ndak apa-apa. Ya. Keluarga kecil tanah sak gludok ngono. Ada satu di tempat itu anaknya mati dikubur ndek napa jane pekarangane dhewe. Ijenannya nelongso kan kancane, ya Allah ada iki. Gitu ya. Ini terlalu napa jenenge? Ya, begaya namanya gitu. Gitu. Kenapa? Makam umum campur ndak, maqabirul muslimin, makamnya kaum muslimin, bukan makam umum. Ndak, jangan di makam umum berbeken. Umum itu campur, kafir yo, muslim yo. Berbeken kok. Kenapa orang kafir jelas diazab di alam kuburnya, dan azabnya bisa didengar oleh seluruh makhluk ila tsaqalain, kecuali bangsa jin dan manusia yang hidup. Sing mati, oh berbeken, kerungu ya, capek kayak istirahat. Ya, jangan dikubur di kuburan umum, ndak, jangan. Kuburannya kaum muslimin, ya, nggih. No, resah. Iya, karena saya tinggal di perumahan, terus ada fasum. Fasum itu untuk kuburan, dan kuburan itu campur Ustaz. Terus kalau mati kan terpaksa dikubur di situ. Pakai wasiat. Aku nggak mau dikubur di situ, tulis wasiat. Terus disuruh di mana? Hah? Apa? Masya Allah nih bagi. Ya ini agak semalakama juga Ustaz Kamal. Gimana ini? Ya, kalau nanti apa ahli waris saya repot ngubur di mana gitu nantinya gitu kan? Ya enggak, ya kayak ijenan kok sampean. Tanya saudara-saudara yang lain di tempat yang lain seterusnya. Ini kami ya itu ya bingungnya di perumahan. Atau urunan beli tanah
untuk khusus kuburan kaum muslimin, urunan. Itu wakaf sampai hari kiamat. Jangan hanya masjid saja. Nah, urunan. Ya urunan. Ya urunan untuk beli tanah kuburan wakaf untuk kaum khusus kuburan kaum muslimin, jangan kuburan umum ya. Jangan kuburan milik kaum muslimin ya. Jangan campur, tidak boleh campur ya. Tidak boleh campur. Engko lek wis entek tanai, aku nggak mau bilang boleh aku. Iya. Ya, makanya jangan fasum sebenarnya kalau kuburan itu memang wakafnya kaum muslimin. Jangan fasum. Kalau fasum semua akan punya hak. Tidak bisa ngatur, namanya fasum, fasilitas umum kan begitu ya. Maka jangan fasum, memang harus milik kita. Harus milik kita, milik kaum muslimin. Silakan urunan ya muslim, urunan saja. Cari tempat yang lain untuk kuburan. Ya, masa depan ini. Ya, beli tanah khusus untuk kuburan kaum muslimin. Itu sama dengan masjid, sama. Ya, jangan hanya masjid saja yang wakaf, untuk kuburan juga wakaf. Bahkan itu sampai hari kiamat. Dan ente kuburan sampai kiamat digawe terus, nggak ngarah ditinggal sampai sing duwe, sampai sing dikubur sampai hari kiamat. Bahkan Nabi SAW memberikan keutamaan orang yang menggali kubur, maka dia seperti dapat keutamaan memberikan tempat tinggal sampai hari kiamat. Yaitu wakaf. Kita urunan untuk beli wakaf. Wakaf napa? Kuburan. Cak karepe wis malah. Ya gitu-gitu. Kita buka misalkan seperti itu milik kita, ini sudah untuk seluruh kaum muslimin dari mana saja, diladeni, dilayani Mas. Saya dulu Ustaz, mengenai wasiat untuk dikubur Ustaz, bagaimana jika ada satu yang dulunya masih hidup itu berwasiat nanti kalau meninggal dikuburnya di tempat yang agak jauh Ustaz, misalkan domisilinya Malang Ustaz, tapi kalau meninggal nanti inginnya dikubur di misalkan Madura gitu Ustaz. Enggak dilaksanakan wasiat. Dilaksanakan Ustaz. Karena hukum asal dia dimakamkan di area daerah dia wafat. Jadi wasiatnya bukan seperti itu, wasiatnya aku nggak mau dikubur di sana karena campur apa? Muslim dengan non muslim atau berdekatan muslim dengan non muslim. Aku nggak mau, wasiat tulis itu. Itu harus dilaksanakan. Di sakarepe sing urip wis. Itu ya. Yang mati kan wis mari toh ya. Bagiannya sing urip iki wasiate ngene rek bapak iki rek gitu ya. Nanti iki ya wis urusane sing urip sembuh kon. Sing penting aku gak gelem dekono. Itu ya. Ini penting jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala ya. Satu lagi Ustaz mengenai wasiat Ustaz, karena baru ingat saya. Bagaimana jika sebelum meninggalnya seseorang ayah berwasiat meninggalkan harta ini nanti untuk menghajikan anaknya Ustaz. Tapi di satu sisi sebenarnya keluarga itu artinya kalau misalkan itu dipakai haji itu membutuhkan dana itu untuk setelah ditinggalnya itu Ustaz. Apakah harus dilaksanakan apa tidak? Ulangi pertanyaannya. Jadi seorang ayah
berwasiat kepada istrinya nanti kalau aku meninggal ini dana untuk haji anaknya. Berarti wasiat untuk ahli waris. Wasiat untuk ahli waris. La Kemudian wasiat ahli warisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris tidak boleh nerima wasiat. oh gitu Ustaz. Kecuali kalau wasiatnya untuk tetangganya. Aku mati tonggoku bulan hajekno. Maka itu dilaksanakan jika ternyata biayanya kurang dari 1/3 warisannya, maka tetangganya dihajikan. Tapi kalau anaknya tidak boleh. Kenapa? Anak tidak boleh nerima wasiat. La wasiyata li warithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sekali lagi Ustaz. Ini mengenai balik lagi tentang pemakaman Ustaz. Anda pernah dengar ada kasus ketika pemakaman kaum muslimin itu penuh, kemudian digali kembali tulang belulangnya entah dipindahkan kemana. Nah itu apakah boleh untuk dipakai lagi Ustaz? Atau tetap selamanya di situ mayit atau jenazah itu selamanya di situ nggak boleh dipindahkan kemana-mana? Yo, kalau misalkan milih kuburan yang paling lama lalu digali, tidak apa-apa, tidak temu tulang misalkan, atau tidak temu apa-apa, hidup kubur di situ tidak apa-apa, tumpuk tidak apa-apa, karena memang maslahat, gitu ya, nggak maneh. Tapi kalau ketemu yang utuh, maka harus pindah, tidak boleh dicampur. Ya, kalau misalkan ngedok, marono ketemu hanya serpian tulang saja situ, nggak lengkap, ya nggak apa-apa, dinggirno titik, ini. Ya. Diinggirno didik ya, tetap dimuliakan, diinggirno, kemudian dikubur yang baru. Tapi kalau wutu Anda harus pindah. Ya, kalau wutu harus pindah. Ya karena banyak gitu ya kuburan-kuburan kaum muslimin tatkala digali ternyata wutu ya sudah 15 tahun, 30 tahun ternyata wutu, Masya Allah ya. Luar biasa amal-amal yang kita nggak tahu, amal-amal rahasia apa yang mereka kerjakan, kita nggak tahu. Ya. Nah, sampun nggih, cukup nggih pertanyaannya. Kalau sudah jam 9 nggih. Sampun Ustaz. Baik, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas semoga bermanfaat. Apa yang kurang masalah ini? Mensolatkan ya. Mengkafani ibu-ibu wanita nanti sama punya Sumaiyah ya, bukan dengan saya, biar langsung praktek. Dulu pernah saya ngajar ibu-ibu di Bangil praktek jenazah. Saya ajak istri yang tak kafani gitu ya, istri saya yang tak kafani. Orang yang nyodengnya aja disoting ya apa ngomong gitu. Jadi ibu-ibu tidak boleh disyuting. Jadi untuk ibu-ibu ya nanti bersama dengan punyai, bukan dengan saya insyaallah ya. Jadi sabar aja nunggu, silakan dijadwal jadwalnya. Baik, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.